Sebuah mobil yang dikendarai BM menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami kerusakan parah di Desa Duku Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Peristiwa bermula saat BM warga Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, pergi dari rumah untuk menjemput 3 temannya yakni AZ serta MI dan AY. Di tengah perjalanan, BM berpapasan dengan anaknya yang juga sedang mengendarai mobil. Melihat anaknya berada dalam satu mobil bersama 2 perempuan lain, ia pun langsung terbakar emosi. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya, namun bukan yang mencoba menyelesaikan masalah. BM malah tancap gas dan melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya tersebut. Tambah emosi, anak BM mengejar mobil ayahnya sambil berteriak maling dan tabrak lari untuk menarik perhatian warga sekitar. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan hingga berakhir saat mobil BM berhasil dihentikan dan berakhir di amuk massa. Beruntung BM dan ketiga penumpang di dalam mobil tidak mengalami luka-luka serius dan berhasil diamankan dari amukan massa. Sampaikan kepada orang berteriak bahwa pengemudi itu adalah pelaku maling. Ternyata setelah kita periksa dan minta keterangan di Polres bahwa kejadian tersebut bukan kejadian maling ataupun pelaku kejahatan. Untuk keterangan, setelah kita minta keterangan dari pengemudi. Akibat kejadian ini, mobil korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kaca dan mobil kendaraan. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Rejang Lebong. Tujuh jenazah korban kecelakaan bus di Bromo dimakamkan di Jember, Jawa Timur. KPU rilis aturan baru, kini publik tak bisa akses dokumen Capres dan Cawapres termasuk ijazah dan surat tanda tamat belajar. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Desa Macini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran, 5 rumah dan puluhan ekor ternak ludes dilahap si jago merah. Tolong bantuan dulu mobil tak. Kalau bisa bergerak mobil baru. Kebakaran besar, tolong. Kebakaran rumah terjadi di Desa Macini Baji, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga yang panik berhamburan keluar rumah saat mendengar teriakan. Akibatnya, 5 unit rumah milik warga ludes terbakar. Kami kelahang dengan armada. Tolong bantuan. Petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar untuk padamkan api. Warga juga ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kebakaran ini terjadi pada kurang dari jam 9 tadi. Dan ini menghanguskan rumah 5 habis. Oh, 5 ludes terbakar Pak ya? Iya. Untuk 3 yang rusak berat. Jadi nama-nama yang terbakar ini ada Demakka, Samsudin Naba, Siha, Budi, Maharling Sewang. Dan yang terbakar setengah, yang rusak parah juga atas nama Rosi, bersibuk dengan Dayang Belai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan ekor ternak dan ratusan gabah milik warga ikut terbakar. Sementara kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melahap kawasan permukiman padat penduduk di Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. 8 rumah ludes terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Muhammad Soleh, Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Total 8 rumah permanen dan semi permanen ludes dilalap api. Api diduga berasal dari salah
dari atap salah satu rumah kontrakan, lalu dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Upaya pemadaman sempat terkendala akses gang sempit dan jauhnya sumber air. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sementara petugas masih melakukan pendinginan. Pak, kalau data pastinya belum ada data, masih dalam pendataan. Ini surat informasi awal sekitar 6 rumah. Informasi awal belum valid. Api Pak, berasal dari mana Pak dugaan Pak? Kalau api belum tahu dari mana. Informasinya juga tadi warga ada yang masak, ada di tempat. Oh. Berapa mobil pemadam Pak yang dikerahkan? Yang menuju ke sini sekitar 17 unit. 17. Oke. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP dari hasil analisis TAA Subdirgakum Direktorat Lantas Polda Jatim. Dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. 7 jenazah korban kecelakaan bus di Bromo dimakamkan di Jember, Jawa Timur. 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri serta anak kedua mereka. Suasana duka menyelimuti Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. 3 korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri yakni Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan sebelum dimakamkan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan puluhan warga. Proses berlangsung haru saat ketiganya dimakamkan berdekatan. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wreda Maya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 8 orang menjadi korban kecelakaan maut bus di Jalan Raya Bromo, Probolinggo. Dan berikut adalah nama-nama korbannya. Identitas korban meninggal dalam kecelakaan bus wisata di jalur Bromo yang pertama adalah Bella Putri Kaila Nuryati, berusia 10 tahun, warga Kecamatan Patrang, Jember. Yang kedua adalah Hesti Purwa Wreda Maya, 37 tahun, warga Dusun Krasak, Kecamatan Ajung, Jember. Dan ada satu keluarga yang meninggal dunia, pemirsa, atas nama Hendra Pratama, 37 tahun, warga Kecamatan Kaliwates, Jember. Wardatus Soleha, 35 tahun, warga Kecamatan Panti, Jember.
istri dari Hendra Pratama. Korban berikutnya Aiza Fahrani Agustin, berusia 7 tahun, anak Hendra Pratama. Yang berikutnya adalah Arti Wibowati, berusia 34 tahun, warga dusun Sumberjo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember. Berikutnya ada Nasya Azkia Nayara, berusia 14 tahun, dusun Baratan, Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Dan yang terakhir adalah Desi P, warga Jember yang hingga kini belum teridentifikasi. Sebelumnya, bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan saat melewati tikungan tajam. Diduga rem bus tak berfungsi hingga membuat bus hilang kendali. Bus yang ditumpangi rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat Jember kecelakaan saat melintas di Jalan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Bus tersebut mengangkut 52 orang termasuk sopir. Kejadian berawal saat bus tersebut melaju dari arah barat menuju timur. Saat melewati tikungan di lokasi, bus melaju tak terkendali dan menabrak motor di lokasi. Diduga rem bus tidak berfungsi hingga membuat laju bus ke arah kanan menabrak pembatas jalan dan pagar rumah warga. Selain 8 penumpang yang tewas, 44 penumpang lainnya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengamankan sopir bus untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, olah TKP juga telah dilakukan untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Uji coba rekayasa lalu lintas ini dengan membuka gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis. Uji coba dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 15 September hingga 19 September 2025, mulai pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Jika rekayasa berhasil mengurangi kemacetan, maka akan diperpanjang hingga akhir Oktober. Kemacetan di Jalan TB Simatupang terus dikeluhkan oleh pengguna jalan, apalagi intensitas kemacetan semakin hari semakin parah. Sebagai informasi, simulasi ini akan diadakan selama 5 hari dari jam 17.00 sampai dengan 20.00. Kalau kemudian dalam simulasi ini berhasil menurunkan kemacetan yang ada di Simatupang maupun di Fatmawati ini, maka saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan BPJT dilakukan sampai dengan akhir Oktober. Saya juga sudah meminta kepada MRT dan Transjakarta, terutama untuk Transjakarta, mereka untuk mempersiapkan supaya naik turun bis tidak lagi seperti yang tadi saya lihat. Itu menutup dari 2 jalur menjadi tinggal 1 jalur. Dan itu menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di TB Simatupang ini. Maka dengan pengaturan yang kita lakukan, mudah-mudahan 5 hari ini akan bisa memberikan hasil yang memuaskan, mengurangi kemacetan secara signifikan. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya tadi sudah meminta kepada asisten pembangunan bersama dengan Dinas Perhubungan dan BPJT untuk ini sampai. Pemirsa, uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Simatupang dilakukan mulai sore tadi. Kendaraan diizinkan masuk tol Fatmawati 2 secara gratis. Uji coba ini dimulai sejak 15 hingga 19 September 2025, mulai pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Rekayasa yang dilakukan mulai dari Simpang Antasari hingga Simpang Lebak Bulus, lalu lintas dari arah Pondok Labu, Cipete, dan Fatmawati yang biasa melalui Jalan TB Simatupang. Gerbang tol Fatmawati 2 akan dibuka untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Pengendara bisa menggunakan 1 lajur paling kiri dalam jalan tol.
Arus lalu lintas dari arah Jalan Adiaksa yang akan ke arah timur bisa melalui ruas Jalan RA Kartini menuju Simpang Lebak Bulus dan berputar di U-turn Ciputat Raya. Arus lalu lintas dari arah barat, yakni dari arah Lebak Bulus dan Pondok Indah yang akan putar balik bisa menggunakan U-turn Antasari. Sementara rute alternatif lalu lintas dari arah Antasari dan Cilandak bisa melalui Tol Desari dan Andara menuju ke arah selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Gerbang Tol Fatmawati 2. Selamat malam, Salam, bagaimana situasi malam hari ini di Gerbang Tol Fatmawati 2? Ya, Davi dan juga pemirsa, seperti inilah situasi terkini arus lalu lintas di kawasan TBC Matupang, atau tepatnya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Fatmawati, di mana memang arus lalu lintas ini masih terpantau padat karena memang ini masih terpantau di jam pulang kerja oleh masyarakat yang sudah selesai menjalani aktivitasnya keseharian di hari ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, meskipun juga tadi pada sore hari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga didampingi oleh dari Kementerian PU tadi sudah meresmikan terkait dengan uji coba penggunaan satu lajur dari kiri di gerbang tol Fatmawati 2 menuju ke gerbang tol Lebak Bulus yang berlangsung secara gratis. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwa memang situasinya seperti saat ini yang terpantau di layar televisi Anda, Davi dan juga pemirsa, yang akan mengarah ke arah Lebak Bulus, di mana situasinya terpantau padat karena memang sejak dulu hingga saat ini juga kawasan di TBC Matupang ini kemacetannya belum bisa juga terurai karena tadi karena itu juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta yang kemudian berkolaborasi dengan dari pihak-pihak terkait, salah satunya dari Kementerian PU tadi sudah memberlakukan terkait dengan uji coba penggunaan satu lajur dari kiri yang diberlakukan secara gratis, di mana untuk pemberlakuan skema gratisnya ini berlaku mulai dari gerbang tol Fatmawati 2 hingga di gerbang tol Lebak Bulus, di mana dapat kami informasikan juga bahwa tadi juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta, terutama dari Pramono Anung, tadi juga memastikan bahwa nantinya jika pemberlakuan uji coba ini dikatakan berhasil, nantinya parameter keberhasilan tersebut nantinya akan diperpanjang untuk skema dari uji coba ini yang akan berlangsung hingga akhir Oktober mendatang. Kenapa di akhir Oktober? Karena memang dari Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan bahwa untuk rampungnya dari proyek-proyek jalanan yang ada di sepanjang TBC Matupang ini diprediksi akan rampung hingga akhir Oktober mendatang. Oleh karena itu juga tadi dipastikan bahwa nantinya uji coba ini dikatakan berhasil, nantinya uji coba ini akan yang semula ditargetkan berlangsung selama 5 hari atau hingga tanggal 19 September mendatang yang berlaku mulai dari pukul 5 sore hingga 8 malam akan diperpanjang waktunya hingga akhir Oktober mendatang, melihat dari traffic dari peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas. Apakah nantinya sudah mulai adanya penguraian kepadatan lalu lintas, karena memang seperti yang kita ketahui, Davi dan juga pemirsa, bahwa kemacetan yang terjadi di TBC Matupang ini terjadi karena banyak sekali faktor. Yang pertama dari banyaknya lampu merah yang ada di sepanjang jalan TBC Matupang, lalu juga adanya peningkatan ataupun juga volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya begitu di kawasan TBC Matupang, ditambah lagi dengan adanya proyek-proyek jalanan yang tentunya ini semakin menghambat dari pergerakan mobilitas dari warga saat menjalani aktivitasnya saat melintas di kawasan TBC Matupang ini. Kemudian juga dari Pemprov DKI Jakarta nantinya juga mengharapkan dengan adanya dari penggratisan tol dari Fatmawati 2 menuju ke arah Lebak Bulus ini diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di kawasan TBC Matupang. Dan tadi memang kami perhatikan secara seksama, memang belum banyak dari masyarakat ini yang mengetahui adanya pemberlakuan skema uji coba ini yang nantinya akan berlangsung hingga 5 hari ke depan. Kemudian juga nantinya diharapkan ini awareness ataupun juga kepedulian masyarakat dan juga keingintahuan masyarakat
terkait dengan pemberlakuan uji coba ini diharapkan juga bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas yang ada di kawasan TBC Matupang ini. Davi. Terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari depan gerbang Tol Fatmawati 2 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Isak tangis keluarga iringi jenazah Kapten Herianto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan menuju pemakaman. iNewsroom segera kembali. Keluarga dulu ya yang angkat ya, sampai di